Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa. Aku ingin terpuji di hadapan Allah. Ayo ikuti pelajarannya dengan baik. Apakah kamu ingin terpuji di hadapan Allah? Anak yang soleh tentu akan menjawabnya iya. Mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna. Umat Islam wajib beriman kepada Allah dan meyakini sifat-sifat Allah, yaitu Asmaul Husna. Selain meyakini sifat-sifat Allah, umat Islam juga harus dapat menerapkan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berikut perilaku yang mencerminkan pengamalan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengamalkan Al-Mumit, artinya yang maha mematikan. Mengikuti perintah Allah dan Rasul, misalnya rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian, menjauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasul, misalnya mencuri, berkelahi dan menyakiti orang lain. Dan selain itu, biasakan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya bersifat fana atau tidak kekal. Semua ciptaan Allah pasti akan musnah, baik itu cepat atau lambat. Begitu juga dengan manusia yang akan mengalami kematian. Berikut firman Allah yang menjelaskan tentang kematian. Dari firman Allah tersebut, orang yang mengimani Asmaul Husna Al-Mumit pasti akan mewarnai kehidupannya dengan amalan-amalan yang baik, serta tidak keluar dari syariat Allah dan Rasul. Hal ini dikarenakan bahwa orang yang mengimani Al-Mumit yakin bahwa kelak, cepat atau lambat, ia akan menjalani kematian. Sehingga semasa hidup ia selalu mengumpulkan bekal atau pahala untuk bertemu dengan Allah dan mendapatkan balasan yang baik. Yang kedua, mengamalkan Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Caranya, memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur. Jangan berlebihan dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Kemudian, membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang yang membutuhkan. Yang ketiga, mengamalkan Al-Qayyum, artinya yang maha berdiri atau mandiri. Manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain, hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu. Misalnya, merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah,
mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah dan sebagainya. Kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain." Nah, sifat Al-Qayyum yang dimiliki Allah dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang mencerminkan Al-Qayyum adalah bekerja keras dengan maksimal sebelum meminta bantuan kepada orang lain. Akan tetapi, jika kita benar-benar mengalami kesulitan, maka baru kita diperkenankan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Hal ini merupakan cerminan pengalaman salah satu dari Asmaul Husna, yaitu Al-Qayyum. Nah, yang terakhir, mengamalkan Al-Ahad, artinya yang Maha Esa. Caranya tidak menyembah Tuhan selain Allah, dan kita agar selalu mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya, mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah. Kemudian, Asmaul Husna Al-Ahad dapat diamalkan dengan tidak menyekutukan Allah. Umat Islam cukup senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekalipun ada niat untuk menyekutukannya. Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk selalu bergantung dan meminta hanya kepada Allah, agar manusia tidak termasuk orang-orang yang syirik dan sombong. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah agar selalu berdoa kepadanya. Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu, Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Nah, demikian pelajaran kita untuk hari ini. Dan pertemuan minggu depan adalah mengenal kitab-kitab Allah. Kita tutup pelajaran kita dengan berdoa setelah belajar. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.